Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Metode Penelitian Pandemi COVID-19 di Karawang. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Randi Ramadhani, NIM 1220277. Latar belakang. Pandemi merupakan penyebaran jenis penyakit tertentu yang terjadi lebih dari satu negara. Pada tahun 2020, negara Indonesia mengalami pandemi akibat suatu penyakit bernama Coronavirus Disease 19 atau COVID-19. WHO memaparkan bahwa tenaga kesehatan yang terinfeksi sebagian besar merupakan perawat saat tengah bertugas merawat pasien COVID. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak dari pandemi COVID. Kasus penyebaran COVID telah menyebar pada 350 kabupaten atau kota di 34 provinsi. Tentunya, pemerintah perlu memperhatikan situasi dan kondisi masing-masing daerah. Salah satu caranya adalah dengan penetapan status kewaspadaan di setiap daerah untuk memutus rantai penularan COVID-19. Dalam meminimalisir COVID-19, aktor pemerintah membuat regulasi interaksi sosial, yakni menetapkan dan memberlakukan kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Penerapan PSBB telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 21/2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Selasa 31 Maret 2020. Rumusan masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah proses dan penyebaran virus corona atau COVID-19 di Karawang. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Abdurrahman dengan NIM 122000137. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat, maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui varian apa saja yang sudah menyebar di Karawang. Yang kedua, untuk mengetahui seperti apa penyebaran dan pencegahannya. Dan yang terakhir, untuk mengetahui seberapa banyak korban yang terkena dampak COVID-19 dari tahun 2020, 2021, maupun 2022. Kemudian manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan mengetahui sejauh mana upaya pencegahan penularan COVID-19 dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan program pencegahan penularan COVID-19. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi dan gambaran untuk penelitian yang berkaitan tentang kesiapsiagaan perawat menghadapi pandemi COVID-19. Nama saya Nasa Gita Cahyani. Saya akan menjelaskan tentang hipotesisnya. Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran, maka kami mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian ini, yaitu yang pertama, virus COVID-19 ini sudah menyebar di Karawang. COVID-19 adalah virus yang mudah menular. Dan yang terakhir, banyak korban jiwa yang sudah terkena virus COVID-19. Di sini ada gejala COVID-19, penyebaran COVID-19, pencegahan COVID-19, diagnosis COVID-19, pengobatan COVID-19. Di mana gejala COVID-19 tersebut contohnya ada demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, kedua batuk, ketiga sesak nafas. Ada juga penyebaran COVID-19 dengan contohnya memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Kedua, kontak jarak terdekat dengan penderita COVID-19. Di sini pencegahan ada COVID-19 juga dengan contoh menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Dua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum. Di sini juga ada diagnosis COVID-19, yaitu contohnya tes swab tenggorokan untuk meneliti sampel dahak atau tes PCR. Ada juga yang kedua CT scan atau rongsen dada untuk mendeteksi infiltrate atau cairan di paru-paru. Yaitu yang terakhir ada pengobatan COVID-19 dengan contohnya memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman sesuai kondisi penderita. Kedua, menganjurkan penderita untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Perkenalkan, nama saya Yulia Sri Kartika Rahayu, NIM 12201450.
Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang penyebaran COVID-19 berdasarkan gendernya. Di sini terdapat perempuan 42,20% dan untuk laki-laki 57,80%. Bisa kita lihat dari faktor usianya, yaitu usia 5 tahun terdiri dari 958 orang, 6-19 tahun terdiri dari 4.669 orang, untuk usia 20-29 tahun terdiri dari 15.227 orang, untuk usia 30-39 tahun terdiri dari 13.262 orang, untuk usia 40-49 tahun terdiri dari 9.089 orang, untuk usia 50-69 terdiri dari 6.698, untuk usia 60-69 tahun terdiri dari 2.810 orang, dan untuk usia 70-79 tahun terdiri dari 800 orang, dan usia di atas 80 terdiri 131 orang. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Awal mula penyebaran virus. Kepala BNPB selanjutnya mengumumkan COVID-19 sebagai situasi darurat non-alam. Di hari yang sama, saat Menteri Perhubungan Budi Karya diumumkan terjangkit COVID-19 pada tanggal 14 Maret 2020, ketika jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia tercatat sebanyak 96 orang. Sehari berikutnya, Presiden dan seluruh anggota kabinet menjalani tes. Di hari di mana jumlah pasien positif corona di Indonesia telah bertambah menjadi 117 orang. Kurang lebih 6 klaster awal penyebaran COVID-19 telah diidentifikasi. 4 diantaranya bisa dikategorikan sebagai super spreader kepada lebih banyak orang dan daerah di Indonesia. Di daerah Kerawang, tingginya kasus COVID-19 disebabkan oleh klaster industri. Dari klaster industri menyebar ke keluarga hingga akhirnya kasus penyebarannya tidak terkendali. Cara virus COVID-19 menyebar karena virus COVID-19 adalah penyakit baru. Banyak aspek mengenai bagaimana penyebarannya sedang diteliti. Penyakit ini menyebar selama kontak dekat, sering oleh tetesan kecil yang dihasilkan selama batuk, bersin, atau berbicara. Tetesan ditularkan dan menyebabkan infeksi baru ketika dihirup oleh orang-orang dalam kontak dekat 1 hingga 2 meter, 3 hingga 6 kaki. Mereka diproduksi selama bernafas, namun karena mereka relatif berat, mereka biasanya jatuh ke tanah atau ke permukaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan gejala COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, dengan batuk berdahak, bahkan sampai berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kami dapat dari penelitian ini yaitu bahwa COVID-19 atau yang dikenal sebagai virus corona merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus. Dan saran yang kita ambil adalah memulai pola hidup baru, memulai segalanya dari awal, lebih peduli, lebih serius menangani dan menanggapi hal-hal kecil ataupun sepele. Tidak meremehkan informasi dan berita yang beredar, tetap waspada, selalu jaga diri sendiri, dan ikuti protokol kesehatan, ikuti sarana dan prasarana ya di situasi dan kondisi, seperti jaga jarak, kondisi di pandemi virus corona, tetap lakukan kegiatan sehari-hari, namun tetap hati-hati.
Dan untuk kedepannya, masyarakat semua bisa beradaptasi dengan apa yang terjadi sekarang di masa yang akan datang. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.